Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanul Hidayat. Saya dari kelas TI 1A. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang C++, yaitu khususnya materi tentang double linked list non-circular dengan head. Nah, sebelumnya saya sudah bikin programnya, jadi kali ini saya hanya tinggal sedikit menjelaskan saja dari programnya. Langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, di sini saya membuat 3 file. Yang pertama file header, yaitu yang pertama, yang kedua itu file CPP ya, yang isinya itu main dari prosedurnya. Yang ketiga itu main dlnc.cpp, isinya yaitu main program. Kita bahas dulu yang pertama, yang di header. Yang di header kita sama menggunakan typed abstract. Nah, di typed abstract isinya itu ada data yang bertipe data integer, variabel data ya, yang bertipe data integer. Lalu ada pointer next, ada pointer pref. Karena di sini double linked list, maka pointernya ada 2, berbeda dengan singular atau single linked list. Kalau single linked list itu hanya 1 pointer, yaitu next saja. Lalu di sini ada pointer head, lalu di sini ada prosedur inisial, lmt, insert d atau menambah data di depan, insert b atau menambah data di belakang, print l mencetak data linked list, hapus d yaitu hapus data di depan, hapus b yaitu hapus data di belakang. Nah, untuk file header-nya segitu aja. Kita lanjut ke file yang kedua, isinya main dari prosedurnya. Nah, yang pertama kita di sini ada void inisial, yaitu memberi nilai awal. Nah, jadi void inisial. Nah, kita langsung arahkan saja head ke 0. Jadi posisinya kosong, head ke 0. Lalu di sini kita int lmt. Ini digunakan untuk mengecek apakah linked list kosong atau tidak. Nah, di sini menggunakan if jika head sama dengan 0 atau jika head mengarah ke 0, return 1, artinya linked list kosong. Lalu di sini ada else, yaitu kebalikan dari head sama dengan 0, berarti jika head tidak sama dengan 0, maka return 0 atau linked list tidak kosong, atau linked list ada di sini. Lalu yang kedua ada prosedur void insert d. Di sini kita menggunakan parameter karena kita memasukkan data. Di sini kita menggunakan if else ya. Nah, yang pertama kita cek apakah linked list kosong atau tidak. Kita panggil lmt. Jika lmt sama dengan 1 artinya true, maka itu artinya kosong. Nah, jika kosong digimanain? Nah, yang pertama head sama dengan baru, yaitu arahkan head ke simpul yang baru. Lalu di sini ada head next-nya mengarah ke 0, lalu head pref-nya mengarah ke 0 karena dia sendiri atau dalam posisi kosong. Nah, jika tidak kosong bagaimana? Caranya di sini hubungkan baru dengan head. Caranya dengan baru next sama dengan head. Setelah itu hubungkan head dengan baru. Caranya dengan head pref sama dengan baru. Lalu yang terakhir, pindahkan head ke simpul baru, yaitu dengan programnya head sama dengan baru. Nah, untuk tambah data di depan seperti itu programnya. Lalu yang selanjutnya menambah data di belakang. Kita menggunakan insert b. Nah, sama seperti yang menambah di depan, kita juga menggunakan metode if else. Di sini kita cek apakah kosong atau tidak dengan menggunakan lmt. Jika lmt sama dengan 1 itu artinya true, artinya jika kosong maka
head sama dengan baru. Arahkan head ke simpul baru. Setelah itu head next-nya mengarah ke 0. Lalu head pref-nya mengarah ke 0 juga. Karena dia keadaan sendiri atau kosong. Nah, jika tidak, di sini kebalikannya, jika tidak kosong, maka temp sama dengan head, yaitu tempatkan temp di tempat yang sama dengan head. Nah, setelah ditempatkan di tempat yang sama dengan head, di sini menggunakan while. Nah, jika temp next tidak sama dengan 0, atau selama temp next tidak mengarah ke 0, maka pindahkan temp ke temp next atau ke simpul berikutnya dengan cara temp sama dengan temp next. Lalu yang kedua, hubungkan temp dengan baru dengan cara temp next sama dengan baru, lalu hubungkan baru dengan temp, yaitu dengan baru ref sama dengan temp. Untuk insert belakang seperti itu, lalu lanjut ke ini dulu ya, ke hapus depan dulu. Ke hapus depan kita di sini tidak menggunakan parameter karena tidak ada data yang dimasukkan untuk hapus. Nah, kita cek. Di hapus ini ada dua kondisi, yaitu linked list kosong dan linked list tidak kosong. Nah, di sini kita cek apakah linked list kosong atau tidak. Di sini menggunakan jika LMT sama dengan 0, artinya linked list tidak kosong, maka kita langsung saja buat kebalikannya, yaitu else. Jika kosong, maka tampilkan saja list kosong atau tidak dapat menghapus list. Lalu, jika tidak kosong, di sini juga ada dua kemungkinan. Artinya, linked list-nya hanya ada satu atau lebih dari satu. Gitu. Nah, untuk mengecek lebih dari satu, kita gunakan if head jika head next-nya tidak sama dengan 0 atau lebih dari satu linked list-nya. Nah, kita buat saja kebalikannya langsung. Jika isinya hanya satu, maka arahkan aja head ke 0. Karena kalau linked list-nya satu, head-nya itu mengarah ke 0. Nah, lalu bagaimana jika yang lebih dari satu? Nah, lebih dari satu, maka not hapus sama dengan head, yaitu letakkan hapus di tempat yang sama dengan head, lalu pindahkan head ke simpul berikutnya dengan cara head sama dengan head next, lalu putuskan hubungan hapus dengan head dengan cara head pref sama dengan 0. Lalu delete hapus. Maka data yang ada di depan akan terhapus. Lalu yang selanjutnya ada hapus belakang. Sama seperti hapus depan. Ada dua kondisi, yaitu linked list-nya kosong atau linked list-nya tidak kosong. Nah, di sini kita cek jika LMT sama dengan 0 atau list jika linked list tidak kosong, maka kita buat saja kebalikannya langsung. Di sini else, jika linked list kosong, maka tampilkan list kosong. Artinya tidak dapat dihapus. Lalu yang kedua, jika tidak kosong itu juga ada dua kondisi, yaitu di mana linked list-nya hanya ada satu atau linked list-nya lebih dari satu. Nah, jika lebih dari satu, di sini kita jika head next tidak sama dengan 0, artinya lebih dari satu, maka kita buat saja kebalikannya. Di sini else, berarti jika tidak atau jika linked list hanya satu, maka arahkan saja head-nya ke 0. Nah, bagaimana jika yang lebih dari satu digimanain? Nah, kita tempatkan hapus di tempat yang sama dengan head, yaitu dengan perintah not hapus sama dengan head. Lalu kita menggunakan while di sini. Selama hapus next tidak sama dengan 0, maka pindahkan hapus ke simpul berikutnya dengan cara hapus sama dengan hapus next. Lalu arahkan pointer pref dan next dari hapus ke 0. Lalu delete hapus, maka data yang di belakang akan terhapus. Nah, untuk program yang kedua,
Oh iya, belum, maaf. Yang ini satu lagi yang print L, yaitu untuk mencetak English. Nah, di sini ada print L ya, prosedur untuk mencetak English, yaitu not temp head. Kita tempatkan temp di tempat yang sama dengan head, yaitu dengan cara not temp sama dengan head. Nah, di sini juga ada dua kondisi. Jika kondisi kosong atau kondisi tidak kosong. Nah, jika kondisinya tidak kosong, maka kita gunakan if LMT. Jika LMT sama dengan 0 atau false, itu artinya jika tidak kosong, maka kita berkebalikannya langsung. Berarti jika kosong, maka tampilkan list kosong atau tidak ada yang dicetak. Nah, bagaimana yang tidak kosong? Maka kita menggunakan while. Selama temp tidak sama dengan 0, maka tampilkan temp data. Lalu pindahkan temp ke simpul berikutnya, yaitu dengan cara temp sama dengan temp next. Nah, untuk program yang kedua segitu. Kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu main programnya. Nah, di sini kita panggil inisial, yaitu nilai awal, yaitu 0 ya. Nilai awal berarti kosong. Nah, kita masukkan data 34 dengan memanggil prosedur insert D, lalu kita mengisi data 11 dengan insert B, kita mengisi data lagi 14 dengan melakukan panggil prosedur insert D, lalu cout data. Nah, datanya kita tampilkan melalui print L tadi. Kita panggil saja prosedur print L, lalu kita lakukan hapus depan dengan cara panggil prosedur hapus D, lalu kita lakukan hapus belakang. Kita panggil saja prosedur hapus B, lalu cout data. Di sini print L lagi, kita tampilkan lagi. Nah, untuk isi programnya segitu. Sekarang kita testing, kita compile dulu programnya dengan F9. Kalau kita tekan F10. Nah, jadi ini tampilannya. Yang tadi kita tambah depan 34, lalu insert belakang jadi 11. Lalu kita tambah depan lagi. Nah, kenapa 34 tidak di depan? Karena di sini ada melakukan penambahan lagi data di depan. Jadi yang 34 itu jadi bergeser jadi di tengah. Tergantikan oleh 14. Jadi 14 ada di depan. Nah, setelah itu ditampilkan di print L, tampilkan ini tampilannya 14, 34, 11. Lalu kita melakukan hapus depan, berarti yang 14 dihapus. Lalu hapus belakang, itu yang 11 dihapus. Lalu tampilkan sisanya, berarti sisanya 34. Nah, untuk programnya berhasil. Mungkin segitu aja dari saya. Maaf bila ada kesalahan, saya juga masih harus banyak-banyak belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.